terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin dengan waktu yang cukup, berapa lama Pak Denny? 20 menit ya. Soalnya dengan waktu yang cukup singkat ini, saya hanya akan menyampaikan sedikit overview aja, pengantar untuk nanti kita melakukan diskusi yang lebih mendalam dan detail mengenai apa dan bagaimana investasi di pasar modal itu. Jadi yang pertama mungkin saya sampaikan highlight agendanya. Yang pertama mengenai latar belakang investasi. Kenapa sih orang melakukan investasi gitu ya. Kemudian masuk ke pasar modalnya. Bagaimana sih struktur pasar modal dan apa yang bisa kita lakukan di sana? Produk-produk apa saja yang bisa kita dapatkan kalau kita investasi di pasar modal, terutama yang ada di pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan diskusi lebih detail mengenai bagaimana kalau kita mau investasi di saham. Nah, jadi di sesi pertama ini saya mencoba memberikan sedikit gambaran mengenai tata cara atau gambaran mengenai investasi saham. Nanti di sesi yang berikutnya akan lebih detail mengenai reksadana. Dan sedikit mengenai perlindungan investornya. Karena sebagai market yang sangat regulated, kita memiliki banyak sekali mekanisme dan aturan yang membantu memastikan bahwa investor yang menempatkan uangnya di pasar modal itu memang diharapkan akan terlindungi dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Mengenai investasi sendiri, ini cuma common knowledge saja. Intinya orang investasi tentunya ingin mengharapkan agar kekayaan atau dana atau uang yang dia sekarang miliki itu tidak mengalami penurunan nilai. Intinya itulah intinya. Jadi pada dasarnya ketika terjadi inflasi atau kenaikan harga-harga barang misalnya, itu kita masih bisa memiliki kemampuan ekonomis untuk menghadapi kondisi seperti itu. Tapi sebisa mungkin juga kita mengharapkan tambahan kemampuan ekonomis. Jadi bukan hanya maintain kemampuan itu, tapi menambahkan atau memberikan nilai tambah, memberikan hasil yang lebih dari dana yang kita tanamkan itu. Ada beberapa hal yang secara teoritis mungkin harus kita persiapkan ya sebelum kita melakukan investasi, karena investasi ini agak sedikit berbeda mungkin ya dengan istilahnya menabung atau menyimpan uang gitu ya. Jadi ada faktor risiko yang perlu kita pertimbangkan di sini, sehingga paling enggak kalau kita mau investasi ya kita sudah bisa mengamankan kebutuhan sehari-hari kita, kebutuhan operasional kita. Termasuk juga kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya emergensi atau mendadak, itu ya paling enggak adalah dana untuk kebutuhan itu. Nah, kalau kita sudah punya ekses likuiditas, barulah kita mulai itu, kita lakukan investasi. Tapi seberapa besar eksesnya, seberapa besar kebutuhan sehari-hari kita, tentunya kita yang tahu. Jadi tidak selalu bahwa kebutuhan dana untuk investasi itu sekian besar, sekian juta, sekian puluh juta, enggak, tergantung kita. Karena kitalah yang akan melakukan transaksi atau investasi. Ada kemungkinan juga kita ya belajar melakukan investasi. Kalau di pasar modal ini, nanti di sesi berikutnya ada yang namanya reksadana. Kita bisa memulai dengan dana yang minimal, mungkin 500.000, 1 juta gitu. Tapi untuk investasi di saham mungkin ya agak lebih tinggi sedikit lah kebutuhan deposit awalnya. Nanti kita coba singgung itu. Nah ini background mengapa orang melakukan investasi. Dan banyak sekali sarana alternatif investasi yang bisa kita pilih. Ada di pasar modal, kita bisa investasi di yang berbasis komoditi, investasi berbasis komoditi. Ada bisa juga menempatkan di bank komersil. Tapi semua alternatif investasi ini tentunya ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi bukan berarti kalau kita udah wah investasi pasar modal itu menjanjikan lah, pasti untungnya besar, tinggi gitu ya. Itu tidak selamanya seperti itu. Semuanya tergantung kondisi ekonomi, tergantung kondisi kemampuan kita juga untuk memahami investasi kita itu, sehingga masing-masing itu memiliki keuntungan dan kelebihan. Dan untuk hari ini kita akan mencoba memberikan gambaran mengenai bagaimana itu investasi di pasar modal, sehingga kita kalau nanti pada saatnya ada keinginan gitu ya untuk berinvestasi, kita punya sedikit
background lah, bagaimana investasi itu kita bisa lakukan. Ini struktur umum pasar modal kita. Jadi pada dasarnya seluruh lembaga yang ada di pasar modal itu semuanya di bawah regulasi yang cukup ketat. Jadi highly regulated system. Artinya apa? Risiko atau kejadian-kejadian yang mungkin akan menyebabkan kerugian atau yang menghalangi investor itu melakukan investasi itu nantinya akan secara detail itu diatur oleh peraturan ini. Jadi intinya semua yang ada di dalam sistem ini untuk memastikan bahwa investor itu terlindungi. Jadi perlindungan investor menjadi basis utama dari seluruh sistem yang ada ini. Dan tentunya memastikan juga bahwa pasar modal itu nanti akan berjalan secara teratur. Sehingga teratur itu semuanya dalam tatanan yang jelas, dalam framework yang jelas, ketentuan yang jelas, wajar, semuanya dalam tatanan yang bisa dipertanggungjawabkan dan efisien. Jadi teratur, wajar, dan efisien itu juga salah satu tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh para pelaku pasar ini. Jadi regulatornya itu Bapepam, terus kemudian penyelenggara pasarnya itu yang terutama bursa, ini sebagai front office yang menyediakan atau memfasilitasi sistem untuk menemukan penjual dan pembeli kalau terjadi transaksi saham. Kemudian ini back office-nya. Kemudian, tapi kalau dari sisi investor, kalau dari kita ya, itu mungkin kita akan lebih, kalau Bapak Ibu sekalian melihat dari sisi investor, kita akan lebih banyak perlu tahu mengenai perusahaan efek ini. Perusahaan efek ini. Jadi perusahaan efek itu sebenarnya ada